Semangat pagi, saat ini hari Kamis 26 November 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin kita menerima peringatan dari Tuhan Yesus tentang ojo gumunan, tansah eling lan waspada. Hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dengan tema ojo kagetan mergo ono ubaya saksi. Hampir sama dengan ojo gumunan. Ojo kagetan sebuah ungkapan Jawa yang mengingatkan agar jangan mudah terkejut. Gumun itu terkait dengan benda atau peristiwa yang kelihatan mengagumkan. Sedangkan kaget terkait dengan peristiwa yang mengejutkan. Mengapa ojo kagetan diangkat dalam perenungan sabda hari ini? Terlebih dahulu kita memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Melanjutkan bacaan kemarin, hari ini Lukas 21 ayat 12 sampai 19 menyatakan demikian. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, setelah para murid dan pengikutnya dinasehati agar tidak gumunan, melainkan harus selalu ingat dan waspada, Tuhan Yesus melanjutkan dengan memberikan peringatan bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Para murid dan pengikut Yesus akan ditangkap dan dianiaya, diperhadapkan pada pengadilan dunia. Namun demikian, para murid dan pengikut Yesus diminta untuk tidak kagetan. Para murid dan pengikut Yesus disarankan untuk mengikuti saja alur kehidupan yang sedang terjadi. Dari alur kehidupan yang sedang terjadi itu, para murid dan pengikut Yesus malah mendapatkan kesempatan untuk bersaksi. Ayat 13 dinyatakan kepada kita, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Itu berarti para murid dan pengikut Yesus harus mengikuti alur tetapi tidak terbawa arus.
harus tetap menjadi orang yang berkarakter Kristus. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat 13 dikatakan, itulah kesempatan bagimu untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Kabar baik dari Allah adalah kasih dan keselamatan yang dilakukan di dalam Kristus. Untuk itulah saya menyebut orang yang menjadi saksi Kristus tadi mengikuti alur tidak terbawa arus dengan menjadi karakter Kristus. Di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 13 dinyatakan, tetapi akibatnya Mesias akan dikenal dan dihormati di mana-mana. Anggota keluarga Allah dengan mengikuti alur kehidupan, namun tetap berkarakter Kristus dan kita memberikan kesaksian, akan menjadikan Mesias dikenal dan dihormati di mana-mana. Sekalipun harus tetap diingat bahwa alur kehidupan yang terjadi bisa berwujud penganiayaan, penderitaan, dan pengadilan dunia. Bagaimana agar para murid dan pengikut Kristus tetap berkarakter Kristus ketika alur kehidupan yang terjadi adalah hal yang tidak menyenangkan tadi? Ayat 14 mengatakan kepada kita, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawanmu. Dalam pengajaran Jawa ada ungkapan uboyo saksi. Uboyo saksi berarti orang atau badan yang berjanji akan memberikan perlindungan kepada saksi. Kalau di negara kita dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan, kadang-kadang seseorang yang menjadi saksi tidak mau memberikan keterangan atau kesaksiannya karena takut nyawanya terancam. Oleh karena itu diperlukan adanya jaminan bahwa seseorang atau beberapa orang yang menjadi saksi akan dilindungi dan tidak dibiarkan terancam untuk menjadi korban pembunuhan berikutnya. Perlindungan seperti ini sangat penting, karena kalau sampai saksi terbunuh, perkara bisa tertutup selamanya. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus sendiri menyatakan diri sebagai uboyo saksi bagi para murid dan pengikutnya ketika menjalani hidup sesuai alur dengan tetap berkarakter Kristus. Menjalani hidup sesuai alur dengan tetap berkarakter Kristus adalah wujud kesaksian kita akan kasih dan keselamatan yang Allah berikan dan telah kita terima rasakan. Memang tidak mudah menjadi saksi akan kasih dan keselamatan yang dilakukan Tuhan, karena memang harus mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan, bahkan penganiayaan dan penderitaan, dibenci oleh saudara dan sesama. Tetapi uboyo saksi dari para murid dan pengikut Yesus bukanlah orang atau badan yang emyeh-emyeh, yang kelas rendahan, tidak. Atau bahkan juga bukan orang atau badan yang turut bermain di dalam peristiwa pengadilan. Karena dia, uboyo saksi para murid dan pengikut Kristus, Tuhan adalah hakim yang adil, yang tidak pernah menerima suap dan tidak membutuhkan uang atau kekayaan yang dianggap sebagai sarana kehidupan, karena dia sendiri adalah sumber kehidupan bagi semua yang ada di muka bumi ini. Dialah penguasa
sejati. Sekarang bergantung pada para murid dan pengikut Tuhan Yesus Kristus di dalam menjalani hidup, mau benar-benar menjadi saksi akan kasih dan penyelamatan yang telah Allah lakukan di dalam Kristus atau tidak. Satu hal yang pasti pernyataannya dalam ayat 18 dan 19 demikian, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Selamat melanjutkan kehidupan dengan mengikuti alur, namun tetap berkarakter Kristus, mewujudkan kesaksian akan kasih dan penyelamatan yang telah Allah berikan. Ingatlah, Tuhan menjadi ubaya saksi bagi anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh kehidupan sebagai anggota keluarga Allah, pengikut Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesaksian akan merasakan rahmat Tuhan yang tak tertandingi, karena Tuhan sendiri yang menjadi ubaya saksi bagi kehidupan kita semua. Mari kita menanggapi sabda hari ini dengan merasakan rahmat Tuhan di dalam hidup ini memang tidak tertandingi, sehingga kita hanya akan menyerahkan hidup untuk memberikan kesaksian akan kasih dan penyelamatan yang telah Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Pelengkap Kidung Jemaat 146 akan kita nyanyikan bait kedua dan ketiga. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan agar ketika kami tidak gumunan selalu ingat dan waspada akan kehidupan yang Engkau berikan. Kami harus menghadapi berbagai kenyataan yang mungkin tidak mengenakkan, namun di sanalah kami mempunyai kesempatan untuk mewujudkan kesaksian sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekarang layakkan kami untuk benar-benar meyakini akan kesempatan yang Engkau berikan.
Karena sebenarnya bukan kami yang akan memberikan kesaksian, bukan kami yang mampu untuk menghadapi penderitaan, namun Engkau yang akan memberikan hikmat dan pertolongan kepada setiap kami. Bahkan Engkau berjanji menjadi upaya saksi, menjadi pelindung bagi kami, sehingga sehelai rambut kami pun tidak akan hilang. Kami akan menemukan hidup yang sejati ketika kami benar-benar mewujudkan hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Kehidupan dan aktivitas kerja kami hari ini sepenuhnya kami haturkan, karena itu menjadi sarana ketika kami mewujudkan kesaksian akan kasih dan penyelamatan yang telah Engkau berikan. Anggota keluarga Allah di dalam kelemahan ragawi, sakit penyakit pun tetap mewujudkan kesaksian, merasakan ada kasih dan penyelamatan yang telah Engkau berikan. Sehingga dengan demikian Engkau semakin dikenal oleh banyak orang, dan kami merasakan kasih kuasa dan perlindungan hikmat yang Engkau berikan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang masih belajar mengenal akan kasih-Mu di dalam proses kehidupan. Biarlah Engkau tetap menolong mereka. Kalau Engkau memakai para orang tua untuk menjadi teladan yang baik, Engkau pun memberikan kemampuan dan kebijaksanaan bagi para orang tua yang ada. Kami menyerahkan muda-mudi di usia produktif, belajar mengenal akan kasih-Mu melalui aktivitas kerja di masa pandemi, melalui usaha untuk menemukan pasangan hidup. Biarlah kasih-Mu yang ada untuk semuanya. Sekarang tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun tetap kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah bahu-membahu kerjasama dalam kehidupan dengan masyarakat juga, kasih-Mu tetap nyata, kebijaksanaan-Mu tetap Engkau tambahkan. Para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan di dalam penanganan COVID-19 saat ini, biarlah kasih-Mu tetap ada bagi semuanya. Kami yakin perlindungan dan kuasa kebijaksanaan-Mu nyata bagi semua. Rencana pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember yang akan datang tetap kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. KPU, Bawaslu, dan semua komponen perangkat untuk pelaksanaan pilkada serentak, biarlah kasih-Mu yang nyata. Demikian juga para calon pemimpin yang mencalonkan diri, biarlah kasih-Mu yang ada. Biarlah semua tetap mengakui kekuasaan yang sejati, otoritas tertinggi yang tidak tertandingi hanya dari Tuhan, dan semua diberi kesempatan untuk membangun kehidupan semakin baik. Itu doa-doa kami, dan semua kami pinta kami aturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melanjutkan kehidupan dan menggunakan kesempatan untuk selalu mewujudkan kesaksian akan kasih dan penyelamatan yang telah Tuhan lakukan di dalam diri Yesus Kristus, dengan meyakini upaya saksi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berkat-Nya tercurah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.